Baik teman-teman, sambil menunggu Pak Deki, siapkan pertanyaannya, dikirimkan ke akun Tanya Dong. Ini Pak Deki sudah balik. Pak Deki, saya mau nanya untuk sesi pertanyaan yang sesi pertama ini kira-kira berapa menit Pak? Ya, karena tinggal 30 menit, tampaknya tidak sempat lagi ya untuk yang berikutnya. Jadi saya terpikir kalau mau kita tambahkan satu sesi lagi, jadi 8 sesi ya. Karena saya bahkan belum bahas tentang Table of Nations, daftar bangsa-bangsa itu yang ada di Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 10. Itu sangat penting karena kalau saudara mengerti angka-angka itu secara literal, mendadak saudara akan bikin kitab Kejadian bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi kita perlu membangun perspektif yang tepat tentang angka-angka di situ, tentang usia orang-orang yang disebutkan di situ dalam konteks Timur Dekat kuno. Dan itu tidak bisa dijawab hanya dengan 5 atau 10 menit, itu perlu satu sisi sendiri. Supaya saudara mengerti tentang konteks. Jadi minggu depan baru saya akan bahas tentang makan daging, darah dan pelangi di Kejadian pasal 9. Kemudian nanti di pertemuan yang terakhir saya bahas tentang Table of Nations sekaligus sesi tanya jawab. Nanti kita bisa pertemuan yang terakhir kita bisa extend jadi 2,5 jam atau bisa lebih lah. Jadi waktu yang sisa ini bisa gunakan untuk tanya jawab dulu khusus untuk yang tadi saya jelaskan. Baik Pak, jadi kita dibikin satu sesi aja Pak lagi Pak ya. Baik teman-teman, jangan ketinggalan. Jadi kita bikin sesi eksposisi teologi Kejadian 1 sampai 11 ini menjadi 8 sesi. Ya, baik kita masuk ke pertanyaan Q&A. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bro Tanya Dong. Silakan Bro. Kita mulai saja pertanyaan dari Pak Jim. Izin tanya Pak Deki, mohon penjelasan. Berarti yang Hawa mengerti adalah bahwa anak laki-laki yang dilahirkannya itu adalah keturunannya yang akan segera meremukkan kepala iblis, meskipun pengertian Hawa itu salah. Terima kasih Pak. Ya, betul. Jadi dia Hawa pengertiannya itu ada benarnya, itu juga ada salahnya. Benar dalam arti dia mengerti bahwa anak yang dijanjikan, keturunan yang dijanjikan itu bukan manusia biasa. Tapi somehow manusia, tapi juga sekaligus Tuhan. Nah, dari mana kita tahu itu benar? Karena kita sudah punya full revelation. Kita sudah punya pewahyuan penuhnya, perjanjian lama seluruhnya dan perjanjian baru seluruhnya. Dan bahkan di dalam perjanjian lama saja, Mesias itu bukan manusia biasa ya. Yesaya pasal 7 ayat 14, kemudian Yesaya 9 ayat yang ke-6, kemudian Yeremia pasal 23 ayat yang ke-5, Yahweh our righteousness, ya Tuhan kebenaran kita, kemudian Yesaya pasal 40, kemudian Maliaki pasal 3 ayat yang pertama. Jadi kita sudah punya full revelation-nya bahwa Mesias itu adalah manusia sekaligus ilahi di dalam perjanjian lama, termasuk juga di dalam perjanjian baru melalui inkarnasi Yesus Kristus. Jadi kita tahu itu benar. Dan itu sebabnya ekspresi yang aneh di Kejadian pasal 4 ayat 1 yang membingungkan banyak orang. Karena mereka simply tidak bisa terima. Kok Hawa mengertinya begini. Meskipun dia salah, bahwa penggenapan dari janji itu akan terjadi persis pada masa hidupnya. Dia salahnya di situ. Tapi dalam hal dia mengerti tentang nature dari anak keturunan yang dijanjikan itu berdasarkan pembacaan kanonikal, ya itu benar. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain dari Bartolomeo. Izin bertanya, tolong Pak Deki jelaskan menjadi lebih sederhana tentang kata dalam tanda kutip telah lahir dalam konteks kitab Kejadian sebelum bumi diciptakan. Silakan Pak Deki. Kata lahir di sebelah mana itu? Nah, ini memang yang saya jelaskan itu yang ada di Amsal ya. Kata Kanani. Nah, kata Kanani itu tadi saya jelaskan. Kalau you hanya baca kamus, dan ini satu pelajaran eksegesis sekaligus ya. Kamus itu berguna waktu kita lakukan eksegesis, berguna untuk ngasih tahu kita, karena kata bahasa Ibrani, kata bahasa Yunani
itu seringkali punya arti yang lebih dari satu. Jadi apa gunanya kita buka kamus? Kita buka kamus untuk kita tahu kata ini punya berapa pilihan arti. Jadi itu fungsi kamus itu di situ. Fungsi leksikon itu di situ. Tapi untuk menentukan dari sekian banyak arti yang ada ini mana yang sesuai dengan teks ini, kita harus tentukan itu berdasarkan konteksnya. Jadi konteks menentukan arti kata. Meskipun pilihan arti kata itu ada di kamus, tapi arti kata tidak ditentukan oleh kamus. Satu kali lagi, arti kata di dalam sebuah teks tidak ditentukan oleh kamus. Jadi kalau saudara alokasikan misalnya $50, beli satu leksikon, itu bergunanya apa? Bergunanya hanya ngasih tahu saudara, kata ini punya berapa arti. That's it. Tapi untuk menentukan dari sekian banyak arti ini, arti yang mana yang cocok dengan konteks ini, itu ditentukan berdasarkan konteks. Makanya kalau copy paste satu kata, pergi ke Google Translator untuk, ini dia, berarti kamu itu goblok. Seperti yang dilakukan oleh Kainama, yaitu betul-betul simply goblok. Karena arti kata tidak ditentukan oleh Google Translator, termasuk tidak ditentukan oleh kamus, ditentukan oleh konteks. Nah, kata kanani dari kata kana itu punya beberapa pilihan arti menurut kamus. Pertama, kana itu berarti melahirkan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, menjadikan atau menciptakan. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, mendapatkan. Pilihan yang keempat, membeli. Jadi dia setidaknya punya 4 pilihan. Melahirkan, menciptakan, mendapatkan, membeli. Nah, dari 4 pilihan yang ada di kamus ini, untuk menentukan yang mana yang kita harus gunakan di dalam Amsal pasal 8 itu tidak gunakan sekadar karena suka, saya lebih suka menciptakan, saya lebih suka mendapatkan, saya lebih suka membeli, saya lebih suka melahirkan. No, tidak ditentukan berdasarkan suka-suka. Ditentukan berdasarkan konteks. Nah, apa konteks dari Amsal pasal 8? Ayat 22 sampai dengan ayat 25. Begetting, melahirkan. Jadi kalau konteksnya melahirkan, dan itu diperkuat dengan penggunaan kata hul, ya. Kata hul itu digunakan konsisten untuk begetting, melahirkan. Kalau konteksnya berarti melahirkan, maka kata kanani di ayat 22 itu tidak bisa diterjemahkan menciptakan. Tidak bisa, karena tidak ada di dalam konteksnya. Konteksnya itu mengharuskan kata itu, apakah diterjemahkan dengan melahirkan aku, atau mendapatkan aku, atau memiliki aku. Jadi, Amsal pasal 8, kata kanani di situ, itu tidak punya bukti dari konteksnya, diterjemahkan menciptakan. No, tidak ada bukti dari konteksnya. Tidak ada bukti. Malah kita bukan hanya punya bukti dari konteks dekatnya mengenai konteks begetting, melahirkan, tapi kita juga punya bukti dari konteks intertekstualnya, konteksnya. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Karena bentuk itu kanani itu muncul di dalam 2 teks itu. Amsal pasal 8 ayat 22 dan Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Dan Kejadian pasal 4 ayat pertama seperti konteks Amsal pasal 8 bicara tentang kelahiran. Bicara tentang kelahiran. Kejadian pasal 4 bicara tentang kelahiran Kain. Amsal pasal 8 bicara tentang kelahiran sang hikmat atau sang anak. Yang di ayat 8 Amsal pasal 8 ayat 30 dia disebut sebagai anak kesayangan. Jadi konteks baik di dalam konteks Amsal pasal 8 maupun konteks konteksnya, konteks intertekstualnya mengharuskan kata itu, kanani itu diterjemahkan dengan melahirkan, mendapatkan, atau memiliki. Misalnya di Kejadian pasal 4 itu bisa terjemahkan, aku telah melahirkan seorang pria. Masuk akal? Masuk akal. Karena konteksnya mengharuskan begitu. Atau you bisa terjemahkan, aku telah mendapatkan seorang pria. Masuk akal? Masuk akal. Konteksnya mengharuskan itu. Atau aku telah memiliki seorang anak. Masuk akal? Masuk akal.
Tapi akan menjadi absurd kalau you terjemahkan begini. Aku telah menciptakan seorang. No, kamu bukan Tuhan. Jadi, link antara Kejadian pasal 4 ayat yang pertama dan Amsal pasal 8 ayat 2 mengharuskan kata itu diterjemahkan dengan mendapatkan, melahirkan, atau memiliki, tapi melarang. Betul-betul melarang untuk diterjemahkan dengan menciptakan. Bukan hanya soal konteksnya, tapi juga soal kaitan konteks, kaitan intertekstual. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan dari A26. Saya mau tanya, apa maksud Kejadian pasal 3 ayat 18 dikatakan di sana semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu? Silakan Pak Deki. Itu istilah itu nanti muncul lagi di dalam kutukan terhadap Kain, ya. Itu akan muncul lagi di dalam kutukan terhadap Kain ketika dia membunuh Havel. Jadi dia bukan hanya dikutuk untuk menjadi seorang pengelana, tapi juga deklarasi yang sama digunakan lagi. Dan istilah itu nanti muncul sebagai gambaran untuk Mesir, ya, ketika dikontraskan dengan kondisi Kanaan yang menjadi tanah perjanjian, tempat yang dituju oleh Israel ketika keluar dari Mesir. Di dalam kitab Ulangan Musa bilang tidak seperti Mesir, Kanaan itu subur dan hujan itu turun terus-menerus dan seterusnya. Nah, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang efek konsekuensi dari kejatuhan. Itu bukan hanya memutuskan relasi manusia dengan Tuhan, disimbolisasi dengan manusia diusir dari hadirat Tuhan di dalam Eden. Bahkan Tuhan taruh ceruk itu dengan pedang untuk menjaga pintu masuknya. Memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi juga mengakibatkan kutukan terhadap alam semesta. Mengakibatkan kutukan terhadap alam semesta. Dan itulah sebabnya di dalam penebusan Yesus Kristus itu bukan hanya berdampak pada keselamatan manusia. Bukan hanya berdampak pada keselamatan manusia. Tapi juga berdampak kepada restorasi alam semesta. Restorasi alam semesta. Dan itu satu kekristenan itu punya dasar untuk bicara tentang teologi ekologi, teologi lingkungan hidup. Ia tidak punya itu di dalam agama manapun. Dia hanya bisa punya itu di dalam tradisi Yudeo-Kristen, tradisi kekristenan dan Yudaisme yang adalah perjanjian lama, maksud saya. Jadi di dalam tradisi Yudeo-Kristen, dia punya dasar untuk bicara tentang teologi lingkungan hidup. Karena dasarnya adalah pertama penciptaan di Eden, kemudian kutukan terhadap manusia yang berdampak pada lingkungan hidup, terhadap alam semesta. Tapi penebusan Kristus itu juga memiliki dampak kosmik, memiliki dampak terhadap alam semesta. Jadi bukan hanya sekadar memberikan manfaat untuk keselamatan manusia, keselamatan orang-orang yang telah dipilih untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus, tapi juga memberi dampak terhadap restorasi pembaruan dari alam semesta. Dan sebagai catatan kaki saja, akhir-akhir ini sejumlah ahli perjanjian baru yang ternama, ya misalnya seperti N.T. Wright dan kawan-kawan, ketika mereka bicara tentang eskatologi kosmik, eskatologi alam semesta, apa yang akan terjadi dengan bumi ini ketika Yesus Kristus datang kedua kali, mereka tidak bicara bumi ini ketika Yesus datang kedua kali dalam arti akan hancur lenyap, kemudian hilang lenyap sama sekali. Tapi mereka bicara tentang recreation, restorasi alam semesta. Jadi langit dan bumi yang sekarang ada itu akan dibarui sedemikian rupa sehingga menjadi tempat tinggal, konteks kehidupan yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan yang sekarang kita lihat. Dan itu sebabnya kalau saudara tanya N.T. Wright, apakah kamu akan masuk surga? Dia tidak suka menggunakan istilah itu. Surga itu bukan di atas sana, kata dia, tapi tempatnya di sini. Jadi nanti kalau kamu mati, kemudian kamu dihakimi oleh Tuhan,
Kalau kamu orang percaya, kemudian kamu diselamatkan, ketika Yesus datang kedua kali, di mana kamu akan hidup? Di langit dan bumi yang sekarang. Tapi langit dan bumi yang sekarang disebut sebagai new heaven and earth, langit baru dan bumi baru. Karena langit dan bumi yang sekarang akan dibarui, akan direstorasi menjadi lebih sempurna dari yang sekarang tidak tinggal di dalamnya. Karena langit dan bumi yang sekarang kita tinggal di dalamnya ini adalah langit dan bumi yang sudah terkena dampak dan distorsi korupsi dari dosa. Jadi itu bicara tentang dampaknya terhadap alam semesta. Tapi secara teologikal, kutukan terhadap tanah yang hanya akan menghasilkan semak dan duri itu, secara umum juga berarti kutukan terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia. Ya, manusia akan mencari nafkahnya dengan penuh kesusahan dan penuh kesulitan. Itu sebenarnya kalau ada orang menawarkan kepada saudara, kalau kita kerja ini gampang aja, ungkang kaki kemudian, itu pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Karena yang namanya pekerjaan, mau pekerjaan apapun, dan dikerjakan oleh siapapun, dan dipimpin oleh siapapun, dan didukung oleh siapapun, semuanya itu sudah terkena dampak dari dosa. Yang memimpin adalah orang berdosa, yang dipimpin adalah orang berdosa, termasuk pekerjaan itu sendiri juga adalah pekerjaan yang telah mendapatkan dampak dari dosa dan telah dikutuk untuk mendatangkan kesulitan. Maka pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan-kesulitan di dalamnya. Tidak ada pekerjaan yang tidak punya kesulitan dan tidak punya tantangan. Dan tidak ada teman kerja yang tidak punya kelemahan yang nanti bikin kamu untuk saya lebih baik keluar aja dan seterusnya. Jadi punya dampak yang sangat luas ya. Itu sangat luas. Baik Pak, berapa menit lagi Pak? Karena ada beberapa pertanyaan lagi. Ini kan masih 11 menit lagi kan? Oh, oke. Silakan. Baik. Ini pertanyaan dari Bartolomeus, saya lewatkan ya karena pertanyaan itu sudah terjawab sekaligus tadi dengan pertanyaan pertama. Saya lanjut ke pertanyaan Pak Budi dan masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah manusia yang telah menjadi anak Tuhan ataupun pengikut Kristus? Mohon Erwin Gulo untuk di mute. Saya ulangi pertanyaannya dari Pak Budi. Apakah manusia yang telah menjadi anak Tuhan ataupun pengikut Kristus masih tetap menerima kutukan Tuhan atas Adam, sehingga di dalam kehidupan ini harus bersusah payah untuk mengais rezekinya? Silakan Pak Deki. Ya dan tidak. Tidak dalam arti atau dampak paling serius dari kutukan Adam, kebinasaan kekal. Itu dampak paling serius. Nah, bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka telah dibebaskan dari kutuk itu. Jadi itu saja Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Dan seterusnya. Jadi bahkan dia mengolok maut. Ya, maut dalam arti kematian kekal. Jadi kematian itu tidak lagi menjadi satu musuh yang sangat menakutkan. Karena begitu kamu mati, kamu akan masuk ke dalam penghakiman yang kekal. Orang percaya tidak lagi mengalami kutuk paling ultimate dari dosa yang kita warisi dari Adam, termasuk dosa kita sendiri ya. Tapi kita masih tetap menyandang nature keberdosaan dari Adam. Dan kita masih tinggal di dalam dunia yang terkena dampak kutukan atas Adam dan Hawa. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi itu sebenarnya meskipun kita sudah diselamatkan, kita masih tetap berjuang melawan dosa. Kita masih tetap punya kelemahan. Kita masih bisa tetap jatuh ke dalam dosa. Meskipun berbeda dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, ketika mereka berdosa, mereka sadar itu dosa. Mereka berduka cita atas dosa mereka. Kemudian mereka bertobat dari dosa mereka. Atas pekerjaan siapa? Atas pekerjaan Roh Kudus yang tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Itu yang membedakan. Nah, karena kita masih orang berdosa, dan kita masih tinggal dan hidup di dalam dunia yang berdosa,
dan yang dikorupsi oleh dosa, maka of course kita tetap berjuang melawan kesulitan, tantangan, termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti. Dia sebutkan apa aja pekerjaan, pasti ada kesulitan di dalam, ada tantangan di dalam, dan bukan hanya kesulitan dan tantangan, tapi sometimes kesulitan dan tantangan itu sangat besar. Itu bagian dari kehidupan, dan kita tidak dapat lakukan apa-apa untuk itu, kecuali beda lagi dengan mereka yang tidak percaya. Beda dengan mereka yang tidak percaya adalah kita tetap punya pengharapan. Karena sekarang kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan tidak hidup dengan diri sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan dan kita hidup dengan Tuhan. Jadi meskipun Tuhan tidak menolong kita dengan cara meluputkan kita dari semua kesulitan kita, meluputkan kita dari semua penyakit, makanya kalau ada orang datang kepada kamu, semua penyakit akan, dia pasti pendusta. Pasti pendusta. Karena kepenuhan dari janji konsumasi berkat keselamatan itu tidak sekarang dan di sini, itu nanti. Yang sekarang kita nikmati adalah foretaste-nya, down payment-nya, itu istilah dari Paulus, arabonnya, jaminan awalnya. Jadi kita sudah diselamatkan, yes. Kita sudah menikmati berkat keselamatan, yes. Kita mengalami berkat Tuhan, yes. Tapi belum full-nya. Konsumasi penuhnya itu, klimaksnya itu nanti. Di dalam langit baru dan bumi baru. Jadi harus berhati-hati untuk hal-hal semacam itu. Dan jangan membangun ekspektasi yang salah. Termasuk di dalam pelayanan. Dan bagi saudara yang terlibat di dalam pelayanan, saya mengenal banyak orang yang datang awalnya ke dalam pelayanan dengan ekspektasi yang sama, berpikir bahwa pelayanan itu seperti saudara jalan-jalan di taman bunga, naik perahu di hari yang cerah, tidak ada ombak dan tidak ada gelombang, sambil saudara menikmati sunset dan ada burung-burung camar, kemudian ada suara seruling. Saudara membawa romantisme, bayangan romantis tentang pelayanan yang salah kalau saudara masuk ke dalam pelayanan dengan bayangan semacam itu. Karena saudara pikir ini kan dikerjakan oleh anak Tuhan dan ini pekerjaan Tuhan, maka pasti tidak ada. Itu salah. Salah. Saya tanya kamu, di mana tempat virus terbanyak di dalam dunia ini? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Itu setiap saudara pergi ke rumah sakit, memang tempat di mana saudara berobat, tapi juga tempat di mana saudara harus paling berhati-hati. Karena itu segala sesuatu itu ada di situ. Jadi jangan sampai saudara membangun ekspektasi yang salah. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal pelayanan. Itu saya selalu katakan kepada tim saya. Saudara masuk ke dalam pelayanan itu, saudara harus membayangkan itu seperti medan pertempuran. Di situ saudara akan terluka, di situ saudara akan disakiti, di situ saudara akan menderita, di situ saudara akan kesusahan, termasuk di situ saudara bisa membayar pelayanan itu dengan kepala saudara sendiri, dengan nyawa saudara sendiri. Dan kita membaca itu bahkan di dalam kesaksian dari seluruh perjanjian baru, misalnya Paulus ya, ketelanjangan, kelaparan, kebanjiran, tidak tidur bermalam-malam, dilempari dengan batu, dicambuk, dan lain sebagainya, penjara, disalahpahami, diomongin orang, dan lain sebagainya. Itu pelayanan, loh. Itu pelayanan. Jadi pastikan kalau saudara merasa dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara datang dengan ekspektasi yang biblikal ya. Jangan datang dengan ekspektasi seperti saudara mau pacaran. Itu repot nanti. Nanti baru 2 minggu saudara sudah minta pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Aku sudah tidak mau lagi melayani. Gereja ini mengecewakan aku. Hamba Tuhan ini mengecewakan aku. No, mereka tidak mengecewakan kamu. Yes, mereka memang ada kelemahan. Tapi saudara dikecewakan oleh ekspektasi saudara sendiri. Baik, terima kasih Pak Deki atas penjelasannya. Ada satu lagi pertanyaan terakhir dan saya pikir kita akhiri nanti ya. Pak Anton mohon ditutup chat di Zoom. Kita akhiri pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Pak Jo. Dan saya pikir tadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Deki di materi ya, tapi mungkin ini untuk diperjelas lagi Pak Deki. Mohon izin bertanya. Bagaimana kaitannya birahi kepada suamimu dalam Kejadian 3 ayat 16 dengan juru selamat yang dijanjikan? Bagaimana memahami teks semacam ini? Terima kasih Pak Diki. Iya, oke. Itu terjemahan yang tendensius. Karena
kata desire itu tidak harus dalam arti nuansa seksual. Desire itu berarti saudara sangat menginginkan sesuatu. Nah, di dalam konteks waktu itu, dalam konteks original konteksnya, konteks Adam dan Hawa, ingat ini mereka baru saja berdosa. Dan mereka baru saja mendengar deklarasi tentang holy war, yaitu perangan antara keturunan Nuh dan keturunan. Nah, di dalam konteks semacam itu, kamu hanya punya satu-satunya harapan mengenai anak itu lahir. Jadi sangat diinginkan, ya sangat diinginkan. Kemudian dikatakan dia akan berkuasa atas kamu, yes, dia pasti akan berkuasa atas kamu karena dia bukan hanya manusia biasa, tapi dia manusia sekaligus Tuhan. Nah, yang menjadi problem dan membuat otak kita ini kacau balau luar biasa adalah terjemahan ini mengindikasikan ayat 16 itu completely bicara tentang hubungan suami istri. Ayat 16 tidak bicara tentang hubungan suami istri. Karena kata istri di situ tidak harus berarti suami. Dan itu konteksnya itu masih nyambung terus, masih bicara tentang anak-anak, memperanakan anak-anak. Ayat 15 16 itu kan bicara tentang konteks memperanakan. Jadi bagaimana ceritanya itu bicara tentang relasi hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam arti hubungan suami istri di situ. No. Dan itu nanti bisa dibuktikan juga dengan pasal 4 ketika Kain itu lahir, dia tidak sebut itu sebagai Ben, anak laki-laki, tapi dia sebut itu sebagai Ish, seorang pria, seorang laki-laki. Menginfok kembali ingatan kita kepada apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16. You are man. Jadi siapa you are man? Priamu. Di Kejadian 3 ayat 15. You are man di situ adalah keturunan perempuan. Anak yang akan dilahirkan dari perempuan. Nah, Hawa salah dalam arti dia berpikir bahwa itu akan digenapi penuh pada masa hidupnya. Dan dia adalah perempuan yang dimaksudkan. Dia salah dalam hal itu. Tapi dia mengerti janji itu dalam arti ini anak bukan sekadar manusia biasa, tapi juga adalah Yahweh sendiri. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan yang sudah masuk. Silakan moderator. Terima kasih Pak Deki, terima kasih Bro Scott, teman-teman semua atas pertanyaannya. Apa yang kita mulai dalam doa, kiranya kita akhiri dengan doa agar semua berkenan di hadapan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami undang dalam kasih Pak Ferry MP untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih teman-teman. Mari kita semua satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami boleh mendapatkan bimbingan, kami boleh mendapatkan pelajaran tentang firman Tuhan di dalam kitab Kejadian ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk materi yang sudah boleh kami dapatkan pada malam hari ini. Tuhan kiranya terus menolong, memberkati kami agar lewat pendalaman firman Tuhan yang boleh kami dapat dari Pak Deki, kami semakin diteguhkan iman percaya kami, terlebih adanya keberadaan Allah Tritunggal yang esa yang kami percaya, dan biarlah terus diteguhkan di dalam hati dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Pak Deki, hamba-Mu yang terus konsisten di dalam pelayanan firman. Tuhan menolong, memberikan dia kekuatan, kesehatan, keteguhan iman di dalam berbagai pergumulan pelayanan ini Tuhan, supaya dia tetap menjadi hamba-Mu yang setia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga memberkati keluarga Pak Deki, memberkati STT Rai dan seluruh tim yang ada, staf dan para pengajar. Tuhan memberkati agar juga si STT Rai boleh hadir, memberi dampak bagi banyak orang. Berkati juga tim dari KIR, memberkati semua mereka yang terlibat dengan sukarela melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka semua beserta keluarga mereka. Kami akan berpisah Tuhan, menolong berkati semua kami, agar sisa malam hari ini dapat kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur senantiasa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiga yang esa. Amin. Oke, amin. Amin. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih Pak Deki.